Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman para pencinta budidaya ikan nila dimanapun Anda berada. Apa kabar kalian? Semoga Anda baik-baik aja. Sahabat semua, selamat berjumpa kembali di channel saya Cek Daus. Channel yang selalu berbagi informasi dan pengalaman berkaitan tentang budidaya ikan air tawar. Sahabat semua, video kali ini saya akan membahas tentang ide usaha memanfaatkan lahan untuk budidaya ikan nila di sekitar rumah kita. Budidaya ikan nila dapat dilakukan di berbagai media atau kolam, termasuk lahan di sekitar rumah kita. Apabila usaha ini kita tekuni dengan baik dan benar, maka dapat menjadi peluang usaha yang bisa menambah penghasilan keluarga, dan juga bisa sebagai menu lauk pauk kita di rumah. Sahabat semua, memulai usaha budidaya ikan nila tidak harus mempunyai modal usaha yang besar, tapi kita bisa juga dapat memulai budidaya ikan nila dengan modalkan kecil. Untuk memulai usaha budidaya ikan nila, sahabat semua, harus mempersiapkan kolam ikan terlebih dahulu. Kolam ikan yang biasanya digunakan untuk budidaya ikan di lahan sempit sekitar rumah, seperti kolam tanah, kolam terpal, ember, atau juga drum plastik. Sahabat semua, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, usahakan kolam kita buat berada di luar, dan mendapatkan sinar matahari secara penuh, agar pertumbuhan ikan nila cepat besar. Kolam tanah memiliki beberapa keunggulan. Biaya pembuatan kolam tanah relatif murah. Pembuatannya pun sangat sederhana, yaitu dengan membuat cekungan pada tanah kemudian meratakan bagian dasar dan dindingnya. Kadar pada kolam tanah dan juga suhu akan diatur oleh alam sehingga hampir tidak diperlukan kontrol. Sahabat semua, setelah kolam tanah selesai, langkah selanjutnya pengapuran. Pengapuran ini dilakukan apabila tingkat keasaman tinggi atau rendah. Pengapuran ini dapat dilakukan dengan dolomit atau kapur pertanian lainnya. Pengapuran dilakukan untuk mendapatkan tingkat keasaman yang pas, yaitu 7-8 pikohenry. Dosis yang diperlukan tergantung tanahnya. Untuk P6 sebanyak 500 kg per meter. P5-6 sebanyak 500-1500 kg per meter. P4-5 sebanyak 1-3 ton. Kapur harus dapat dipastikan masuk ke dalam permukaan tanah sedalam 10 cm dan selanjutnya didiamkan selama 2-3 hari. Sahabat semua, setelah pengapuran, lalu langkah selanjutnya, pemupukan. Pemupukan sebaiknya menggunakan pupuk organik seperti pupuk kandang atau kompos. Pupuk ini diberikan agar dapat mengembalikan suburnya tanah dan dosis yang diberikan kurang lebih 1-2 ton per hektarnya. Pupuk disebar merata dan didiamkan 1-2 minggu. Pengisian air kolam. Setelah tahap-tahap persiapan kolam di atas selesai dilakukan, selanjutnya kolam diisi air. Untuk tahap awal kolam diisi air dengan ketinggian 20-30 cm. Lalu kita tambah probiotik dan kotoran hewan seperti kambing, sapi, ayam. Proses ini bertujuan agar air yang ada di kolam ditumbuhi plankton atau makhluk yang kecil yang ada di kolam, lalu kita diamkan 5-7 hari. Setelah air berwarna kehijauan menandakan plankton atau makhluk yang kecil sudah ada di kolam. Lalu kita tambah air dengan ketinggian 50-60 cm. Memilih benih. Setelah semua selesai, maka diperlukan pemilihan benih ikan nila. Pemilihan benih ikan nila sangat sensitif dalam menentukan tingkat keberhasilan. Untuk hasil yang baik dapat menggunakan benih ikan dengan jenis kelamin jantan. Dikarenakan pertumbuhan ikan nila jenis jantan ini 40% lebih cepat dibandingkan dengan jenis betina. Sahabat semua, tahap selanjutnya penebaran benih ikan nila. Benih ikan nila kita bisa beli di kolam pemijahan ikan atau juga di dinas perikanan setempat. Namun yang harus kita perhatikan, benih ikan nila harus dalam keadaan sehat, tidak cacat, dan harus mempunyai kualitas yang baik. Untuk penebaran benih ikan nila sebaiknya diusahakan pagi atau sore hari. Dengan cara kita letakkan terlebih dahulu plastik yang berisi benih ikan nila ke dalam air. Hal ini bertujuan untuk penyesuaian suhu air yang ada di plastik dengan suhu air yang ada di kolam. Selama sekitar 10-15 menit. Setelah 10-15 menit, lalu kita masukkan benih ikan nila secara pelan-pelan. Tujuannya untuk mengulangi tingkat kesetresan benih ikan nila. Sahabat semua, kepadatan tebar benih ikan nila yang ideal dengan kisaran 20-30 ekor per meter kubik. Ini khususnya untuk pemula. Sahabat semua, tahap berikutnya kita harus menjaga kualitas air selama proses budidaya ikan nila terutama di kolam terpal.
Sebaiknya kita sering melakukan pengontrolan dan pengawasan kondisi air yang di kolam. Air yang tidak baik keruh dan kotor. Apabila amoniak atau kotoran ikan yang ada di dasar kolam sudah menumpuk. Dengan tanda-tanda ikan nila sering berada permukaan air untuk mengambil oksigen. Sahabat semua, tahap selanjutnya pemberian pakan ikan nila. Pakan ikan nila yang baik harus mengandung protein 30% atau lebih. Untuk pemberian pakan nila sebaiknya 3% dari bobot ikan tersebut. Waktu pemberian pakan ikan nila bisa kita lakukan pagi hari, siang hari dan sore hari. Sebanyak 3 kali dalam satu hari. Sebaiknya sebelumnya pemberian pakan ikan, pelet ikan tersebut kita bibis terlebih dahulu. Ini bertujuan agar pelet yang akan dimakan menjadi lunak dan mudah diserap oleh ikan nila. Sahabat semua, tahap selanjutnya, pencegahan penyakit ikan nila. Agar ikan nila kita tidak mudah terserang penyakit, kita bisa memberikan vitamin atau probiotik pada saat kita sedang membibis pelet ikan. Dengan kita mencampur vitamin atau probiotik menjadi satu. Ini bertujuan untuk mencegah ikan nila tidak mudah terserang penyakit seperti jamur. Sahabat semua, tahap terakhir adalah panen ikan nila. Ikan nila bisa dipanen sekitar usia 4-5 bulan. Dengan isi 1 kg 3-4-5 ekor. Untuk penjualan kita bisa jual langsung ke penjual ikan atau juga media online. Demikian video saya ini, semoga bisa bermanfaat untuk sahabat semua. Terima kasih yang sudah subscribe. Dan selamat datang yang belum subscribe.